Pagi semuanya. Pagi, Miss. Pagi, Miss. Nah, ketemu lagi nih ya. Pagi, Nyalain Miss. videonya dong. Semangat nih. Hai JT. Hai Karen. Miss. Meta, Natasha. Oke, sebelum kita mulai hari ini, baiknya kita doa dulu ya. Meta bisa pimpin doa hari ini? Teman-teman, mari kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Amin. Si Meta nih background-nya jadi apa? Filternya hitam gitu, kagak lagi sedih kan? Biar nggak keterangan, Miss. Oke. Gara-gara resilience kita jadi background-nya hitam gini nih. Oke. Bentar ya. Kelihatan nggak slideshow-nya? Kelihatan, Miss. Kelihatan, Miss. Oke, thank you. Nah, hari ini kita akan belajar gimana sih kita building resilience dengan grow mindset di hospitality industry. Wah, akhirnya Ariel datang nih. Kita welcome Ariel dulu deh. Hai Ariel. Halo Ariel. Hey, Miss. Welcome back. Iya. Oke, kalau kita bicara tentang resilience, menurut kalian sendiri resilience itu apa? Aku boleh dengar? Mungkin dari Tasya? Apa ketahanan gitu ya, yang nggak gampang menyerah. Oke, nggak gampang nyerah. Ada lagi Tasya? Selain itu menurut kamu? Mungkin bikin kita supaya sikap kita nggak gitu, dalam diri kita tuh kayak kuat gitu loh, Miss. Oke, ya benar. Kalau Vanessa nih, gimana sih cara pronounce last name kamu? Ya, Vanessa Daphne. Oke, kalau menurut itu menurut persepsi kamu apa? Bingung, Miss. Oke, bingung nggak apa-apa. Kita masih belajar hari ini. Ketahanan diri. Oke. Kalau Vanessa, udah lama nih nggak dengar suara Vanessa nih. Ya, Miss. Ya, kalau menurut Vanessa, resilience itu apa? Nggak tahu, Miss. Nggak tahu, nggak apa-apa. Satu lagi deh, Jessica Ignacia, menurut kamu resilience itu apa? Kurang lebih sama sih, Miss, kayak yang udah disebutin tadi. Oke, kurang lebih sama ya. Oke, ya itu yang akan kita pelajarin hari ini, gimana kita building resilience yang ada di diri kita. Kita pakai analogi river ya. Ini adalah gambar bridge yang ada di Honduras. Ini bridge nih luar biasa banget nih. Dia kena terjangan bencana hurricane itu udah sampai 5 kali. Di bencana terjangan ketiga, bridge-nya masih kokoh. Yang badai keempat masih kokoh juga. Yang terjangan kelima itu tetap masih kokoh.
Yang beda apa? Yang beda dan pindah karena dia udah sampai 5 kali adalah rivernya. Lihat nih, kalau kalian lihat ya, ini bridge, kan harusnya kan rivernya ada di sini. Tapi karena udah kena terjangan kelima, ininya masih tetap kokoh, tapi rivernya yang berubah. Ini nih kalau kita ibaratkan tuh kayak hidup kita. Mungkin saat ini kita itu berada di river, sungai, yang nyaman. Kita tuh saat ini berada di comfort zone kita. Kita bisa melakukan apapun yang memang kita tuh udah expertnya. Tapi kalian pernah nggak sih bayangin apa yang terjadi ketika river kita atau hidup kita itu berpindah secara tiba-tiba, unpredictable, ke suatu tempat, lalu apa yang terjadi? Itu di luar zona nyaman kalian. Apakah kalian akan tetap bertahan dengan apa yang kalian milikin tanpa kalian improvisasi apa yang kira-kira berbeda dari diri kalian di tempat yang baru atau kayak gimana? Jadi ketika kita dihadapkan pada perubahan, kita harus berpikir, apa sih sebenarnya, what is your river? Apa sih sebenarnya yang kalian mau? Terus ketika kalian sudah pindah, apakah kalian tetap mau di tempat yang sama atau kalian nggak move on gitu, nggak melakukan apapun yang berubah? Terus bisa nggak sih kira-kira kita, kalau kita kekeh dan kita tetap mau egois, saya nggak mau pindah ke river ini. Saya mau tetap di tempat yang sama. Tapi kan kita nggak bisa kayak gitu kan. Kita harus berusaha gimana caranya kita tetap pindah, tapi kita tetap mempunyai sifat yang ada di dulu. Mungkin kita bisa melakukan apapun yang hebat di zaman dulu, tapi kita improvisasi dengan keadaan atau kondisi yang ada saat ini di sekitar kita. Itu yang harus kita lakukan. Jadi jangan pernah kita di dalam hidup tuh kita stuck di tempat yang sama dan kita jadi seseorang yang tidak berguna. Karena sungai atau hidup kita berpindah, dulu mungkin kita jago banget di sekitar sini, tapi karena kita berpindah, kita nggak mau yang namanya merubah diri kita lebih baik, dan kita tuh jadi seakan-akan useless. Jangan seperti itu. Kalau kita ngomong-ngomong yang namanya resilience, kita pasti setuju. Saat ini tuh kita benar-benar yang namanya di satu kapal yang sama. Yang namanya manusia. Kalau misalkan kita tidak pernah merasakan yang namanya terombang-ambing di dalam suatu lautan, kita merasakan suatu terpaan yang dahsyat, kita nggak akan yang namanya menjadi seorang manusia yang tangguh. Karena saat ini kita semua tuh di badai yang sama. Kita di dalam dunia yang tidak pasti, di dalam ketidakpastian. Aku sering baca cuitan-cuitan di Twitter. Karena aku kalau baca berita dari situ biasanya. Coronavirus itu vaksin itu tuh aku baca tuh minggu lalu itu kira-kira akan sampai seluruh masyarakat Indonesia tuh akan bisa divaksin tuh dalam kurun waktu kira-kira 10 tahun. Kalian bayangkan 10 tahun itu tuh sangat lama. Jadi kita harus benar-benar yang namanya siap sedia gitu. Dengan apa yang terjadi, karena kita sampai detik ini pun walaupun ada vaksin, kita nggak pernah tahu kapan ini pandemi ini COVID-19 ini selesai gitu. Malah di Afrika katanya ada model corona jenis baru, itu yang aku dengar. Jadi karena kita saat ini di dunia yang tidak pasti, kita sama-sama terombang-ambing di lautan, kita harus benar-benar yang namanya siap, terus kita harus benar-benar berdaya dengan apa yang kita punya saat ini, agar kita bisa dan mampu mengendalikan kapal. Kalau kata mentor aku dulu pernah bilang kayak gini, hidup kita itu tanggung jawab kita. Kita mau maju, kita mau sukses, or kita mau tetap stuck di tempat yang sama, itu tergantung kita, apa yang mau kita capai gitu. Jadi kita harus bisa menjadi orang yang bisa mengendalikan kapal. Ini bagus banget ya. Ini ada quotes dari si orang yang dapat Nobel Perdamaian tahun 2006, yaitu Muhammad Yunus. Dia bilang bahwa manusia itu
pada dasarnya mereka memiliki resilience atau ketahanan yang luar biasa. Dia juga bilang, kita bisa dikatakan kita hidup kalau kita benar-benar resilience. Hidup itu pada dasarnya adalah bagaimana tentang kita melangkah. Kalian pasti percaya bahwa yang namanya 1000 langkah itu nggak akan pernah terjadi kalau kita nggak pernah melangkah satu langkah kecil. Jadi kalau kita mau melakukan sesuatu dalam hidup kita harus berani melangkah. Apapun resikonya itu harus kita hadapin. Kayak kita memandang suatu kehidupan. Yang namanya kehidupan atau fenomena apapun yang saat ini sedang kalian hadapin, yang kalian rasakan, itu kan namanya event, kan, kejadian. Pada dasarnya semua kejadian yang terjadi dalam hidup kita, yang saat ini kita hadapin, mau itu terpuruk, itu bahagia, ataupun kalian merasa bimbang dengan hidup kita saat ini, semua yang namanya kejadian itu sebenarnya netral. Tapi gimana cara kalian merespon kejadian tersebut, itulah yang menjadi emosi yang timbul. Contoh kayak gini, contoh kayak corona. Itu kan sebuah kejadian kan. Pandemi COVID-19 itu kan sebuah kejadian. Ada pandemi COVID-19 sekarang udah 10 bulan. Apa respon kalian menghadapi hal tersebut? Kalau kita responnya adalah, respon atau cara pandang kita adalah negatif, wah udah 10 bulan pandemi COVID-19, gimana nih masa depan saya nih? Saya nggak tahu lagi nih masa depan saya, dikit lagi saya udah mau lulus. Saya nanti, terus vaksin 10 tahun baru bisa disebarin ke seluruh masyarakat Indonesia. Nanti yang ada saya jadi pengangguran. Ini kan efek dari respon negatif kita. Hasilnya adalah kita akan merasa menjadi victim. Karena respon yang tadi terjadi. Dia merasa kayak ngeluh dengan apa yang terjadi, COVID-19, udah berpikir ngawang-ngawang kayak, nanti akan jadi pengangguran, segala macam. Outcome-nya pasti dia akan merasa menjadi victim, dan dia pasti nggak akan maju. Coba kita pikirkan hal yang berbeda. Kita flip pikiran kita menjadi lebih positif. Pandemi COVID-19, responnya positif. Vaksin baru akan terrealisasi, seluruh masyarakat Indonesia bisa dapat maksimum 10 tahun. Kalau kita responnya positif adalah, oke, vaksin baru bisa disebar maksimum 10 tahun, berarti saya nggak bisa yang namanya kayak gini. Saya nggak bisa ke planning yang tadinya saya melakukan di era sebelumnya, era belum pandemi, tapi langkah yang saya mau lakukan biar saya bisa bertahan, bisa survive dalam menghadapi COVID-19 yang belum pasti ini, saya harus melakukan ABC. Jadi outcome-nya adalah kalian akan merasa jadi lebih optimis dan kalian lebih bahagia, kayak gitu. Yang paling bagus, biar kita bisa benar-benar building resilience di dalam diri kita harus menggunakan model yang namanya growth mindset. Kalau kita di dalam memandang suatu kehidupan, kita makanya adalah fixed mindset, itu jadinya tuh kebanyakan tuh banyak engnya gitu. Contoh, ngeluh, terus kalian ngegrundel tuh kayak ngomong di diri sendiri gitu, kayak semacam ngumpat. Terus juga kalian intinya sesuatu yang negatif, kayak saya nggak bisa melakukan hal ini berat banget, saya nggak bisa melakukannya, saya nggak sanggup, terus saya tidak bisa mengendalikan hal ini. Itu adalah model-model fixed mindset. Tapi kalau kan kalian mencoba flip fixed mindset tersebut menjadi growth mindset, itu jadinya jadi lebih positif, dan kalian akan juga lebih kreatif, kalian jadi bisa lebih mikirin strategi yang baru kayak gimana. Daripada kalian ngeluh, kalian lebih baik mikir, kira-kira strateginya kayak gimana buat saya menghadapi apa yang saya hadapin saat ini. Terus juga kalian juga jadi mikir, apakah kira-kira opsi yang saya akan lakukan ini tuh benar-benar baik untuk saya lakukan. Terus juga dengan kita menggunakan model pendekatan mindset dalam menghadapi kehidupan, kita juga jadi lebih optimis. Mungkin kita juga sadar sebenarnya, untuk melakukan ini, untuk melakukan action yang saya mau lakukan biar goal tercapai, mungkin ini terlihat berat. Dan ini ada resikonya. Tapi
dengan growth mindset, walaupun ada resikonya, walaupun berat, tapi ibaratnya kalian yakin, at least dengan mencoba kalian akan menemukan solusi, kayak gitu. Nah, ini yang sering terjadi ya. Kalau kita memandang diri kita sebagai, atau kita menggunakan yang namanya fixed mindset, kita akan selalu merasa menjadi korban. Selalu SOS saja kerjaannya. Minta bantuan. Kita merasa intinya menjadi victim. Kita merasa kayak, apa ya, kita menjadi orang yang dipersalahkan. Atau kita merasa apa yang kita lakukan tuh nggak pernah benar, selalu salah. Jadi kalau misalkan kita menggunakan fixed mindset dan kita selalu merasa menjadi korban atau victim atas segala kehidupan ini, efeknya itu adalah kita pasti akan selalu merasa sedih. Kita akan marah, emosi meledak-ledak. Kita akan cepat lelah, kita akan gampang membenci orang, kita dendam, kita nggak berdaya, kita kesel, kita nggak merasa dihargain, nggak bersemangat, dan kita paling suka baper. Nah, kalau suka baper, itu biasanya pasti memandang kehidupan dengan fixed mindset, dan dia merasa jadi korban. Makanya jadi baper. Coba kalian buat flip jadi netral. Kalau kalian flip jadi netral, kita pakai growth mindset, kita akan mempunyai mindset yang lebih bertanggung jawab tentang kehidupan kita. Kita akan menjadi kayak bertanggung jawab tentang apapun pilihan yang memang kalian pilih dalam kehidupan kalian. Perasaan apa sih yang muncul kalau kita benar-benar yang namanya menggunakan model growth mindset dan kita ibaratnya bertanggung jawab atas kehidupan kita? Kita akan lebih kuat, kita akan lebih bersemangat dalam menghadapi hidup. Terus juga kalian akan terus merasa bersyukur, kalian akan terus merasa yang namanya berkelimpahan, kalian akan tenang, ikhlas, kalian merasa apapun yang terjadi saat ini, kalian terpuruk, sedih, apapun itu, kalian merasa ada suatu harapan. Walaupun itu kecil, ada harapan. Terus juga kalian lebih memahamin sekitar kalian, mungkin lingkungan kalian, mau itu keluarga, teman, organisasi, ataupun saat ini ketika kalian bekerja. Terus juga kalian lebih menerima apapun yang terjadi di kehidupan kalian, lalu juga kalian juga jadi lebih gampang memaafkan. Jadi kita harus siap menghadapi apapun perubahan yang tidak terduga saat ini. Bagaimana dengan VUCA di era pandemi? VUCA itu adalah, kalau misalkan kalian nggak tahu, itu adalah fenomena dunia yang menggambarkan bahwa perubahan yang terjadi secara cepat dan tidak terduga. Ini adalah yang terjadi saat ini. Kepanjangan dari volatility, U-nya itu adalah uncertainty, terus complexity sama ambigu. Itu adalah kepanjangannya. Jadi apa sih fenomena yang terjadi saat ini di era pandemi? Kita harus mulai tanyakan ke diri kita. Ketika kita lagi sendirian, kita lagi kayak merenung atau kita mau tidur, kita bisa kok tanyakan ini ke diri kita. Sehatkah saya saat ini? Dengan situasi pandemi yang berubah, segalanya nggak unexpected, terus dengan adanya aturan yang baru sangat banyak, gimana kesiapan saya menghadapi semua ini? Terus gimana nasib saya? Saya mau lulus industri pariwisata, gimana kalau misalkan kalian mau terjun di dunia pariwisata? Terus bagaimana nanti pekerjaan saya kalau saya udah lulus? Kira-kira kapan ini berakhir? Apakah semua akan kembali normal someday? Kenapa sih kalian harus tanyakan ini ke diri kalian? Nggak usah tiap hari. Sebulan sekali, or per quarter, kalian coba dia tanyain ini ke diri kalian. Kenapa kalian harus tanyakan ini? Karena dengan kalian tanyakan hal-hal seperti ini dalam hidup kalian, kalian coba kontemplasi, merenung dengan apa yang terjadi saat ini, kalian tuh ibaratnya akan mendapatkan jawaban dari diri kalian sendiri. Dan juga kalian juga akan bisa mengkerucutkan kira-kira apa goal yang saya harus lakukan ke depannya, kayak gitu. Jadi ini penting banget untuk dilakukan. Jadi ibaratnya kalau kalian udah tanyain ini tuh ibaratnya kalian jadi punya tujuan hidup yang jelas gitu dalam kita menghadapi sesuatu apapun itu. Terus
Profesi apa yang paling kena pengaruh pada krisis COVID-19 saat ini? Ini ada dari merah ke hijau. Kalau yang merah ini adalah yang memang benar-benar terdampak, kita tahu pasti saat ini dunia hospitality paling terdampak. Ya, dia yang nomor 1. Tourism and leisure ini paling berdampak banget yang karena COVID-19. Terus juga penerbangan sama maritim. Terus otomotif, construction, manufacture, financial sama education ini berdampak karena banyak juga yang dirumahkan, bukan dirumahkan. Maksudnya education kan kayak saat ini kalian jadinya online, terus juga nggak ada offline karena memang peraturan dari pemerintah seperti itu. Tapi kira-kira mana sih yang kira-kira saat ini tuh sedang meranjak maju dan tidak terpengaruh sebenarnya? Oil and gas ini sempat terpengaruh, tapi saat ini dia balik lagi ke baik gitu. Jadi kayak walaupun memang terdampak tapi nggak ngaruh banget. Oil dan gas saat ini seperti itu. Terus pertanian ini tetap jalan apapun yang terjadi. Ya mungkin harga-harga jadi turun, tapi tetap terjadi karena kan orang perlu sembako dan lain-lain. Terus e-commerce itu tetap berjalan, ICT, terus personal and healthcare itu udah jelas. Karena saat ini COVID-19 kan pasti orang-orang ke rumah sakit, terus asuransi perlu. Terus juga food processing, retail ini masih berjalan, ini kayak skincare gitu juga masih terus. Terus medical supply and services itu udah jelas ya. Itu masih survive sampai detik ini. Terus gimana caranya kalian biar bisa yang namanya menghindari, maksudnya kalian tuh ibaratnya biar tetap kalian resilience, kalian tetap maju segala macam, apa sih yang harus kalian hindari dalam hidup ini? Pertama adalah jangan suka playing victim. Jangan suka merasa menjadi korban atas segalanya. Jangan suka kambing hitamin temen, nyala-nyalahin temen, terus merasa semua yang kayak dilakukan itu salah. Atau ini terjadi kayak gini karena dia yang melakukan gitu. Intinya blaming atau playing victim itu harus kalian benar-benar hindari. Terus juga kalian harus jangan floating. Jangan kalian hindari kayak semacam floating kayak nggak tahu apa yang harus dilakukan. Kayak ngambang aja hidupnya. Jangan kayak gitu. Jadi kita yang namanya kita punya hidup, kita harus tahu banget kita itu hidup kita mau ngapain. Jangan kalian nggak tahu apa yang harus kalian lakukan dalam hidup. Kalau kalian ngambang dan nggak ngerti apa yang kalian harus lakukan dalam hidup dan kalian nggak punya tujuan hidup, kalian nggak ngerti kalian harus mau ngapain ke depannya, itu sangat buruk buat kehidupan kita nantinya. Terus juga jangan suka mencari teman senasib. Ini teman senasib dalam arti yang negatif ya. Misalkan kalian ibaratnya saat ini merasa dipersalahkan atas segala hal. Kalian merasa menjadi victim. Kalian jangan ikut cari-cari teman. Kayak gini contohnya. Gila, gue kemarin dimarah-marahin sama itu orang dan dia tuh kayaknya selalu nyala-nyalain hidup gue banget sih. Iya, bener banget. Ini temennya ya. Iya, ini bener banget. Gue juga merasa dipersalahin sama dia tuh rese banget segala macam. Nah, itu jangan suka mencari teman senasib. Kita itu pasti sebenarnya senang banget yang namanya cari teman senasib. Karena kayaknya ngomong tuh jadi nyambung terus kayak api ketemu api tuh kayaknya senang banget gitu kan. Nah, itu hindarin banget. Jadi ketika kalian mempunyai masalah, kalian merasa kayak negatif, kita ya jujur aja ya, kita yang namanya kita hidup pasti nggak mungkin kita 100% positif, tapi ada negatifnya. Tapi gimana cara kita yang namanya mengubah, kita udah sadar ibarat kita punya negatif, dijadiin positif gitu. Jadi kalau misalkan kita merasa kayak, oh mungkin kayaknya ini sekarang saat ini saya merasa dipersalahkan segala macam. Tapi kalian jangan cari teman yang punya perasaan yang sama. Tapi ketika kalian merasa dipersalahkan, kalian cari tahu kenapa saya dipersalahkan. Dan dengan siapa? Kalian bisa tanyakan langsung ke orangnya, salah saya di mana? Kenapa harus kayak gitu? Ketika kalian udah tahu kalian saat ini merasa dipersalahkan, kalian punya pikiran saat ini, yang sebenarnya saat ini yang mempersalahkan saya adalah si A. Kalian samperin si A, buat kalian jadi tahu sebenarnya apa yang dipermasalahkan sama orang tersebut. Gitu. Terus sekarang kita di normal, ini udah 10 bulan ya.
apa sih yang saat ini terjadi dengan new normal? New normal ini banyak yang bilang yang namanya new normal itu adalah the best corrector in the world. Dan aku sangat suka banget sama statement itu. New normal itu adalah the best corrector in the world. Kenapa kayak gitu? Karena di era new normal saat ini nih yang kita udah 10 bulan ya, mau start 1 tahun nggak kerasa. Walaupun 2020 tuh rasanya udah 2020 skip. Kita tuh nggak bisa yang namanya saat ini tuh menjadi Superman. Kita nggak bisa yang namanya unjuk gigi, gue kuat, gue bisa melakukan semuanya sendiri. Itu udah nggak bisa saat ini. Sekarang ini di normal yang lebih ditekankan adalah bagaimana kita bisa kolaborasi. Namanya kolaborasi dengan orang-orang di sekitar. Jadi dengan kolaborasi yang kita lakukan itu tuh kita jadi makin kuat gitu. Jadi nggak bisa tuh yang ada namanya unjuk gigi sendirian. Makanya kalau kalian perhatikan banyak organisasi yang membentuk suatu inisiasi gimana caranya biar dengan kondisi seperti ini yang banyak orang yang merasakan kesedihan segala macam, tapi mereka tetap merasa termotivasi kayak gitu. Karena saat ini kan banyak orang di PHK, kalian bayangin mungkin kalian juga menghadapi kayak mungkin orang tua kita bisnisnya lagi susah menurun omsetnya kan. Terus juga gaji dipotong segala macam kan ini kan 3 hal dasar yang terjadi saat ini or tiba-tiba di PHK. Jadi saat ini banyak inisiasi yang dilakukan gimana caranya membangkitkan motivasi orang-orang dan membentuk kesadaran dari orang-orang yang terdampak ini agar lebih semangat menghadapi hidup dan mencari kira-kira apa alternatif lain yang bisa dilakukan agar bisa terus melangkah maju. Terus dengan new normal ini tuh kita juga jadi humble untuk belajar sesuatu, terus juga kita jadi banyak perubahan yang terjadi di hidup kita dan kita punya kesempatan untuk bertumbuh. Mungkin yang tadinya kita nggak pernah pakai Zoom, kita jadi pakai Zoom, terus ya banyak hal deh yang pasti kita hadapin saat ini. Terus juga kita lebih mendengarkan kebutuhan orang lain, karena saat ini kita kan juga intens ketemu sama orang yang ada di rumah mungkin, or kita juga bisa zooman sama teman-teman kita yang mungkin biasanya kita kayak ketemuan sama teman SD kita tuh kayaknya susah banget. Tapi gara-gara corona, ini aku rasain ya. Aku bisa ketemu sama teman kuliah aku lewat Zoom. Biasanya kalau mau ketemuan langsung, kita selalu alasan sibuk segala macam. Tapi sekarang kita bisa. Terus juga dengan ada new normal ini, kita jadi lebih fokus apa yang bisa mungkin kita lakukan. Terus juga value kehidupan kita jadi bertambah. Terus juga kita lebih bisa membuat apa sih sebenarnya tujuan hidup kita. Ini kalau kita mau tetap growth mindset ya. Kita jadi bisa menemukan hidup kita. Karena nggak jarang saat ini banyak orang-orang yang lost hope, hilang tujuan. Dia nggak ngerti tujuan hidupnya mau kemana. Karena aku juga banyak menghadapi student, mungkin kalau angkatan kayak kalian tuh udah jiwa resilience-nya tuh udah lumayan ya, lumayan tinggi. Mungkin ada beberapa yang kurang resilience, tapi at least dengan umur kalian tuh kalian resilience-nya lumayan tinggi. Tapi kalian bayangin adik kelas kalian yang angkatan 2019, 2020, itu banyak yang sudah merasakan bosan dan juga ada juga beberapa yang lost hope gitu. Sampai aku kemarin kita akhirnya keluar dengan salah satu student kita karena dia sudah curhat dia udah lost hope segala macam kita ngobrol sambil ngopi dia intinya adalah dia udah lost hope dia udah nggak ngerti harus ngapain lagi dia nggak sanggup menghadapi semuanya tapi akhirnya ngobrol segala macam dan dia saat ini sudah membaik dia jadi sudah menemukan jalan hidupnya seperti apa dan lebih optimis dan aku jujur aja sangat senang. Jadi yang tadinya dia nilainya turun, padahal dia pinter banget semester 1. Tiba-tiba semester 3 karena corona ini tuh dia down banget nilainya. Akhirnya dia trust dan dia ngobrol, akhirnya sekarang dia udah baik nilainya. Juga kita harus menulis, kalau misalkan kalian biasanya nulis cuma 3 hal yang kalian syukurin dalam hidup ini, dalam sehari, coba kalian tulis. Coba konsisten, kalian tulis 21 syukur kalian rasakan hari ini tuh apa dalam 24 jam.
Kalian tulis apa yang kalian rasakan hari ini 21 syukur. Kenapa penting kita menulis 21 syukur setiap hari? Karena dengan kita menulis apa yang kita syukurin, itu menjadi ibaratnya kita jadi tahu bahwa ternyata banyak hal yang kita syukurin di hari ini. Jadi misalkan kita dalam satu hari 24 jam, kita nulis 21 syukur. Terus kita punya ada 2-3 masalah. Karena syukurnya ada banyak, kita jadi ibaratnya masalah itu tuh kita kayak pinggirin gitu. Kayak, masalah nggak ada apa-apa. Syukur yang saya dapat dari Tuhan tuh udah banyak banget. Kayak gitu. Terus di new normal ini, jangan kalian jadi kaum rebahan. Kalian harus menjadi seseorang yang bisa bermanfaat buat kehidupan. Oke, ini kita ibaratkan dengan cara pandang kita dalam menghadapi kehidupan. Ini anggap aja nih kalian ada di sini ya. Kalian saat ini coba merenung, kalian ada di dalam suatu kapal, ya. Ini kalian sendirian, terus kalian melihat ada ombak yang menerjang. Ini anggap aja kehidupan kalian. Terus apa yang kalian hadapin? Apa yang kalian lakukan? Angel, kalau kamu dihadapkan, kamu ada di kapal saat ini, kamu melihat di dalam channel itu tuh ada ombak yang menerjang kehidupan kamu. Apa yang kira-kira akan kamu lakukan saat ini? Angel, Lita. Kalau posisinya di perahunya ya bertahan, Miss. Kalau misalkan kamu nggak di perahu, ini ibaratnya kehidupan kamu. Saat ini banyak ombak yang menerjang kehidupan kamu. Apa yang kamu akan lakukan? Beradaptasi. Beradaptasi, selain itu apa? Cari solusinya, hal baru. Oke, beradaptasi terus cari solusi ya. Oke, thank you Angel. Terus Feren, kalau sekarang Feren dihadapkan dengan kondisi tersebut, kalau Feren apa yang dilakukan? Cari solusi juga, Miss, buat bertahan hidup. Oke, cari solusi ya. Ya, bagus. Oke. Thank you Feren sama Angel, itu bagus banget. Ya. Jadi intinya gini, ketika kita menjadi orang ini ya, kita memandang suatu kehidupan, pasti yang namanya kehidupan itu tuh nggak mungkin hidup itu datar. Hidup kita tuh nggak mungkin ada yang namanya hidup datar. Hidup itu tuh udah pasti banyak ups and down-nya, banyak ada masalah yang menerjang kita itu pasti ada yang menghadapi kita tiap hari. Tapi ketika kita menghadapi ombak atau terpaan di dalam kehidupan kita pilihannya ujung-ujungnya adalah kita tuh mau maju, kita mau mencari apa namanya, jalan solusi atas hidup kita, atau kita ketika kita menghadapi masalah kita maunya cuma ya udahlah masalah, nggak ngerti mau ngapain, ngeluh aja deh, rebahan lagi aja deh, nggak mikirin solusi. Itu tergantung kita. Tapi kan yang diharapkan adalah ketika kita menghadapi masalah, terpaan segala macam, kita harus terus melangkah. Apapun itu kita harus lakukan, walaupun resikonya besar, at least dengan kita melakukan, misalnya kita nerjang ombak ini, mungkin kita bisa menemukan solusi, atau kita terbebas dari masalah yang kita hadapin saat ini. Jadi saat ini yang terjadi di era saat ini adalah time untuk kita melakukan sesuatu hal yang baru, melakukan suatu perubahan dalam hidup kita. Ini kejadian testimoni nyata yang aku kumpulin. Jadi di era pandemi ini bukti nyata karena banyak hospitality yang terpuruk. Ini contohnya adalah seorang istri, suaminya adalah FB manager di suatu perusahaan di Seminyak. Dia karena kena corona, FB manager ini tuh dia banting setir, dia jualan. Karena dia dirumahin atau di PHK, dia jualan, ini foto pas dia lagi kayak cash on delivery nganterin barang-barang. Jadi kata istrinya, nggak usah malu, yang penting usaha dan ada hasilnya, walaupun sedikit, tapi tetap jaga kesehatan. Terus ada lagi, owner spa, hospitality kan spa juga termasuk ya. Saat ini kan hotel itu kan mostly tutup kan. Jadi dia tuh banting setir,
dari bayangin ya, dari owner spa yang which is omsetnya banyak banget, dia banting setir jadi dagang keripik ayam dan usus namanya ayam gurih homemade. Itu yang dia lakukan. Terus juga ada lagi, dia seorang operational manager di restoran di Seminyak. Dia juga menjual jajanan kayak gini, kayak semacam donat. Nah, ini juga dilakukan sama yang namanya salah satu GM perusahaan perusahaan wine yang ada di Indonesia. Ini anaknya karena mamanya dia terdampak COVID ya, dipotong gajinya sampai 50%. Anaknya ini punya inisiatif, dia bikin bisnis kayak gini. Dia bikin bisnis kayak semacam salad kayak gini. Terus masih sustain sampai sekarang. Saat ini anak yang bikin usaha kayak gini, dia lagi pertukaran pelajar ke Belanda, bisnisnya dialihin ke saudaranya. Tapi bisnis ini tuh muncul karena efek corona. Terus kalian juga pasti bertanya, terus Miss Wiwin ngajarin resilience itu, Miss Wiwin ngapain pas lagi COVID-19 kayak gini? Aku jujur ke kalian, kagak ada ceritanya yang namanya Heri Windawati itu jualan. Nggak pernah. Aku tuh nggak pernah yang namanya jualan seumur hidup aku. Sebelum pandemi aku pernah. Tapi gara-gara pandemi aku lihat teman-teman aku tuh pada jualan. Ada yang jualan donat, ada yang jualan roti segala macam, ada yang jualan baju. Cuma kan aku nggak keahlian masak segala macam kan. Terus aku jualan masker, terus aku jualan skincare, itu yang aku lakukan saat itu. Saat sekarang, aku nggak jual kayak pasang terus di IG story enggak, tapi aku jual ke teman-teman dekat. Itu yang aku lakukan. Jadi di pandemi kayak gini tuh menurut aku kita nggak usah malu ya. Jadi selagi itu halal dan memang bisa menambahkan penghasilan kita, kenapa enggak gitu. Bahkan yang kaliber besar model SQ aja, dia juga melakukan banyak-banyak inovasi yang terjadi saat ini. Ini ada SQ onboarding dining, ini yang terjadi. Jadi pesawatnya itu tuh kagak terbang, tapi dia itu memberikan paket orang kalau dia mau merasakan gimana sih rasanya onboard dining di SQ, dia bisa membayar dengan harga segini. Jadi dia akan makan di pesawat tapi kagak terbang. Karena yang dilihat adalah onboarding dining experience-nya. Terus juga Panorama. Panorama ini termasuk perusahaan MICE yang salah satu yang terbaik di Indonesia ya, di Jakarta. Kayak ada student kita yang juga pernah magang di sini, si Elena. Panorama kan kita tahu kan dia lebih ke MICE ya dulu, terus juga kayak ngadain tour segala macam. Tapi dia tahu banget saat ini tuh tour tuh udah mati gitu. Nggak banyak orang yang ibaratnya ngadain tur-tur untuk saat ini. Jadi yang dilakukan apa? Mereka saat ini kreatif, karena sekarang lagi musim banget yang namanya goes ya. Jadi bus pariwisata ini mereka buat paket bus pariwisata, ini bisa masukin kira-kira 16 sepeda di dalam bisnya. Nanti dia akan membawa bis tersebut ke tempat tujuan pesepeda. Misalkan mau ke Cirebon. Si goeser ini nih dia mau ke Cirebon. Nanti bus pariwisata akan nganterin orang-orang yang naik sepeda ini ke Cirebon. Nanti akan parkir di suatu tempat yang 16 orang bersepeda itu tuh dia bisa cari tempat di Cirebon terserah mau berapa jam. Itu rute pulang perginya sekitar 1 juta per orang gitu. Itu yang terjadi saat ini. Terus juga Jakarta Pinisi Cruise, ini udah lama sebenarnya Jakarta Pinisi Cruise, tapi walaupun lagi pandemi kayak gini, ini tetap berlangsung, karena yang dikejar adalah spot-spot yang kira-kira Instagramable buat orang-orang dapat foto yang keren. Dia ngadain sunset Jakarta, tour 3 jam. Intinya adalah kita mau saat ini yang terjadi adalah dari corona kita mau menjadi karunia. Apapun yang terjadi saat ini, walaupun kita tidak tahu kapan ini berakhir, vaksin baru nyampe 10 tahun ke seluruh Indonesia, tapi kita harus tetap punya mindset bahwa apapun yang terjadi, kita mau responnya itu tuh corona menjadi karunia gitu. Jadi apapun yang terjadi saat ini, kita mungkin saat ini lagi
dalam zona ketakutan, tapi kita harus tetap ibaratnya penuh kasih ke setiap apapun yang ada saat ini di sekeliling kita. Karena ingat kita semua saat ini in the same boat, kita mengalami hal yang sama, kita mengalami suatu hal yang terjadi di hidup kita, cobaan dan lain-lain itu hampir sama seluruh orang saat ini menghadapi hal yang sama. Kita harus tetap semangat dan juga kita juga harus tetap melayani kira-kira orang yang perlu bantuan kita. Walaupun kita saat ini merasa, saat ini saya sedang sedih, saya sedang terpuruk dan sebagainya. Tapi kita tidak pernah tahu, kita bisa bermanfaat untuk orang yang punya masalah yang lebih dari kita. Karena ketika kita merasa kita punya masalah yang paling berat, ketika kalian mencoba membantu teman kalian mungkin yang punya masalah, kalian nggak pernah tahu kalau masalah dia tuh lebih berat dari hidup kita, gitu. Jadi tetap kita harus semangat, dan kalau kita bisa membantu orang sekitar kita, cobalah kita membantu. Terus juga kalian perlu juga harus tetap melayani dan juga perlu tetap penuh kasih terhadap sesama. Terus jangan suka egois dan menjatuhkan orang lain. Oke, tadi aku udah cerita eksperimen aku apa, terus banyak hal yang terjadi. Aku minta 3 sampel eksperimen kalian agar tetap nilai apa. Walaupun aku udah tahu dari IG story kalian, tapi aku mau tahu. Tandun misalkan. Apa yang Tandun lakukan nih biar lebih bernilai di era pandemi saat ini? Halo Miss, Hai Tandun. yang saya lakukan biar lebih bermakna sih di era pandemi ini lebih produktif aja, Mm-mm. ngelakuin hal yang bisa dilakuin lah Miss, gitu Iya, aja. iya. Aku ngeliat Tandun itu bikin Krafein sampai apa sih DPR PDI ya, PDI sampai beli waktu itu ya. Iya itu si Tasya punya koneksi sih Miss. Iya, terus sekarang Tandun juga jadi konsultan di suatu kafe kan. Mm-mm. Itu kan sesuatu yang keren banget kan, ibaratnya mungkin dulu nggak kepikiran kayak gitu, cuma karena Tandun ibaratnya pandemi kayak gini dia berpikir kayak nggak mau rebahan, mau produktif segala macam, jadi muncul hal-hal seperti itu. Oke, terus Meliana, kalau kamu apa eksperimen yang kamu lakukan biar lebih bernilai di masa pandemi ini? Meliana? Oke. Iya, Miss. Meliana, apa yang kamu lakukan, eksperimen yang kamu lakukan agar tetap bernilai di pandemi saat ini? Kalau aku mungkin apa ya? Ini kali ya mulai olahraga, mulai hidup sehat. Soalnya sebelumnya kan ngacak banget tuh. Sebelum pandemi hidup ngasal, nggak pernah olahraga. Terus gara-gara pandemi kan di rumah aja, jadi baru mulai coba olahraga dan hidup sehat, sama mulai part-time aja sih gitu Miss. Oke, ya, thank you Meliana. Ya, Meliana juga salah satu contoh yang dia nggak mau rebahan ya. Karena dia walaupun dia ikut online class, dia tuh aku lihat dia saat ini lagi part-time di suatu perusahaan ya. Jadi dia ibaratnya tetap produktif gitu. Saat ini tetap belajar, tapi dia juga mencari cara gimana caranya biar bisa nambah penghasilan kayak gitu. Jadi intinya di hidup kita itu tuh kita harus benar-benar yang namanya kita harus menetapkan tujuan hidup kita mau ngapain. Contoh di pandemi kayak gini, kita tetapkan tujuan. Misalkan kayak Tandun tadi, dia maunya tetapkan tujuannya adalah dia mau produktif. Produktifnya akan dilakukan itu apa? Mungkin dia akan menjalankan bisnis, kayak bisnis kafein, terus dia akan mencari job site lagi karena dia punya ilmu F&B service. Kira-kira dia eksperimen, dia mungkin mencari channel atau mungkin kayak kontak temannya kayak DJ, saling kolaborasi, bukan Superman sendirian tapi kolaborasi sama si DJ, eksperimen kira-kira apa yang dilakukan nih biar bisa mendapatkan untung atau omset yang lebih, akhirnya
tercetuslah saat ini Tandun ada kerja di situ. Terus ketika kita sudah punya yang namanya clear purpose, terus kita sudah eksperimen dengan apa tujuan yang kita mau lakukan, dampaknya adalah hidup kita pastinya akan lebih bermakna. Terus kita punya daya resilience yang tinggi, daya lenting. Lalu juga kita akan terus bertumbuh. Karena ketika kita sudah melakukan eksperimen, kita sudah tahu eksperimen itu berhasil atau enggak. Terus kira-kira eksperimen kita tuh apa yang perlu diimprove. Karena pasti ketika kita melakukan suatu eksperimen, kita misalkan jualan, pasti ada kalanya mungkin untung di awal tiba-tiba menurun, terus tiba-tiba untung lagi. Nah, dinamika ups and down ini gimana kita cara menghadapinya, kayak gitu. Kalau kita tetap mempunyai daya tahan yang kuat, kita resilience, dan kita nggak pantang menyerah, kita pikirkan ups and down solusinya kayak gimana. Kita pasti yakin deh, kita pasti akan terus bertumbuh. Jadi intinya, resilience itu adalah bagaimana kita mengontrol diri kita sendiri, kita social support, kita optimis menghadapi hidup, terus kita kita punya kemampuan untuk menyelesaikan suatu masalah, terus juga kita sadar dengan emosi yang kita hadapin saat ini itu seperti apa. Terus kita self-belief, terus yang namanya resilience, selain kita melakukan semua hal ini, kita juga harus punya sense of humor. Kalian bayangin, dengan kondisi pandemi kayak gini, kalau hidup kita tuh kayak kita bawa serius aja, kita kayak kagak punya humor, kita kagak senyum, dipercanain pun kalian kagak bisa ketawa, itu gawat banget. Jadi intinya, seserius apapun kehidupan kalian saat ini, kalian harus punya sedikit, at least, sense of humor. Terus, 3 kompetensi dasar yang penting banget, biar kalian bisa menginstall yang namanya resilience di hidup kalian. Yang pertama adalah kalian harus punya clear purpose, integrity, karakter. Kita jelasin di slide berikutnya. Jadi kalian harus, bentar nih aku naikin dulu. Kalian harus yang pertama ya, clear purpose harus kalian punya. Kalian harus membuat suatu tujuan hidup kalian. Purpose kalian itu apa sih biar lebih bermakna? Terus kalian tulis aja, apa sih arti purpose itu buat hidup kalian? Terus kompetensi apa yang kalian punya untuk mencapai purpose tersebut? Terus apa arti kompetensi itu bagi kalian? Terus bagaimana kalian melihat kebutuhan kompetensi ini dalam masa krisis? Terus apa makna bagi Anda jika Anda dapat memenuhi kebutuhan tersebut? Nah, ini adalah tips yang kalian bisa lakukan untuk membuat suatu purpose yang benar-benar clear. Kalian tanyakan kepada diri kalian bisa kunci pintu, suasana tenang, mungkin malam hari, or apapun terserah. Kalian coba tanyakan ini ke diri kalian, buat kalian bisa membuat purpose hidup kalian. Terus kalian harus make it integrity. Untuk kalian bisa menjadi seseorang yang integritinya terjaga, kalian harus bisa mengharmonikan 3H, 1H. Jadi, apa yang memang ada di hati kalian, apa yang ada di pikiran kalian, apa yang kalian ucapkan, itu benar-benar harus selaras dengan aksinya. Karena yang namanya 3H, 1M, atau integrity ini, itu benar-benar akan membentuk reputasi kalian. Jangan kalian jadi orang yang integritinya tuh rendah. Karena kalau misalnya kalian integritinya rendah, kalian nggak bisa dipercaya, ibaratnya kalian ngomong kayak gini, tapi yang kalian lakukan tuh nggak kayak gitu, kalian nggak walk the talk. Itu reputasi kalian tuh jadi buruk. Karena orang lain itu akan respect ke kalian, kalau misalkan kalian punya reputasi yang bagus. Reputasi yang bagus dibentuknya adalah salah satunya dari integrity. Kalau kalian udah punya integrity bagus di pandangan teman kalian atau lingkungan kalian, itu udah pasti trust, kepercayaan itu muncul. Terus yang ketiga, yang terakhir adalah kalian harus make it karakter. Kalian harus membuat hal-hal yang baru untuk menjadi habit kalian. Apa aja sih kebiasaan yang perlu kalian wujudkan dari eksperimen tadi? Kalian harus benar-benar menghilangkan apapun hal-hal yang negatif, kayak kalian nggak optimis, kalian nggak percaya diri, kalian takut gagal, segala macam. Nah, respon-respon kayak gitu harus kalian ilangin, terus kalian harus tingkatkan hal-hal yang positif. Saya mau revenue saya nambah, saya mau
bisnis saya lancar, apa yang saya harus tingkatkan nih. Mungkin saya harus kayak, misalkan kalian punya bisnis jualan, saya harus lebih kreatif mempromosikan produk yang saat ini saya jual atau kayak gimana. Terus juga kalian harus kurangin yang namanya kalian baper, terus kalian ibaratnya nggak optimis dalam hidup, itu harus kalian kurangin. Dan juga kalian harus kurangin rebahan yang nggak penting. Terus juga kalian harus berusaha menciptakan create something yang baru. Mungkin eksperimen kayak kafein, terus ciptakan lagi hal yang baru. Mungkin kolaborasi sama donat, sama punya Chef Budi, misalkan kayak gitu yang Tandon lakukan ya. Terus selanjutnya adalah kita harus juga bisa menemukan sebenarnya diri kita siapa. Ini penting banget. Yang namanya menemukan jati diri kita itu tuh kayak gimana. Who am I? Coba kalian juga tanyakan ini ke diri kalian suatu waktu. Kalian tanya, sebenarnya tuh saya ini tuh siapa? Saya itu tuh orangnya kayak gimana? Kalian coba ngaca, kalian tanyakan itu kepada diri kalian sendiri. Selain kalian tanyakan ke diri kalian tanyakan, saya ini orangnya kayak gimana? Itu kan kalian ngomong sendiri kan? Apa yang keluar di pikiran kalian itu adalah afirmasi dari bawah sadar kalian. Untuk ibaratnya kalian mengkonfirmasi apa yang kalian pikirkan dengan apa yang orang lihat, kalian bisa menanyakan ke teman-teman kalian bisa tanya ke teman kalian yang terdekat, terus kalian bisa tanya ke keluarga kalian. Kalian bisa tanya, sebenarnya saya itu orangnya kayak gimana sih? Coba sekali-sekali kalian tanya deh, kalau emang belum pernah nanya di dalam sumber hidup kalian ya, coba kalian tanya, saya itu sebenarnya orangnya kayak gimana sih? Kenapa ini penting untuk dilakukan? Karena dengan kita tahu apa aja hal positif tentang hidup kita, jadi tuh kita ibaratnya lebih optimis dalam memandang hidup. Karena sometimes kayak gini, sometimes mungkin bisa jadi kita tidak percaya diri dengan hidup kita merasa kayaknya nggak pernah ada yang bagus dia di diri gue, kayaknya gue tuh useless, gue tuh orang yang useless, gue tuh nggak punya sesuatu yang bisa dibanggakan. Sometimes beberapa orang ada yang punya pikiran kayak gitu. Makanya dengan dia nanya ke temen dia, tell me who I am, bisa jadi hal-hal yang sebenarnya blind spot dia, yang dia kagak sadar dia sebenarnya punya itu, jadi dia tahu. Karena dengan adanya positive things yang didapat dari teman kalian, itu bisa meningkatkan booster kita. Jadi kita bisa tahu, oh bagusnya saya kayak gini. Jadi kita jadi lebih confident gitu. Tapi kalau misalkan teman kalian ngasih tahu hal yang negatif tentang kalian nggak usah baper. Justru yang negatif itu kalian bisa catat dan kalian bisa improve kira-kira gimana cara menguranginnya biar lebih baik lagi. Kayak gitu. Cara kita nanya pada diri kita sendiri, kita merenung, kita nanya, dan lain-lain, kita bisa nanya kayak gini. Kita sambil ngaca, or apapun, terserah kalian mau modelnya kayak gimana, kalian bisa tanyakan diri kalian kayak gini. Tahun lalu tuh saya menjalani peran sebagai apa aja sih di dalam kehidupan saya, dan apa sesuatu yang bermanfaat yang memang sudah saya kontribusikan di dalam kehidupan ini. Coba kalian tanyakan hal tersebut. Terus juga kalian setelah ada satu pertanyaan itu, next question-nya adalah apa peran yang memang saat ini saya lakukan? Saya tuh mau bermanfaat untuk kehidupan tuh seperti apa ke depannya gitu. Terus kalian juga harus pikirin vision ke depan kalian. Tahun depan saya tuh mau menjalani sebagai angel yang seperti apa? Apa yang harus saya lakukan? Biar lebih bermanfaat dan bermakna bagi kehidupan. Terus kan kalian nanti udah nemukan, finding yourself, kalian udah tahu, kalian itu siapa. Ini adalah akumulasi dari pertanyaan yang kita ajukan ke diri kalian yang ini, plus apa yang orang-orang katakan tentang kalian. Itu kalian masukin di sini. Terus kalian juga harus pikirkan, kira-kira tantangan ke depannya apa yang kira-kira akan saya hadapin. Kalian masukin ke sini. Terus kita udah tahu nih, saya ini seperti apa. Terus tantangan yang kira-kira mungkin akan kita hadapin dalam kehidupan ini, dalam kita menerjang ombak kehidupan, itu seperti apa, kita udah tahu. Lalu kalian harus pikirkan untuk
menghadapi terjangan ombak seperti itu, apa yang akan saya lakukan biar kita bisa resilience, kita bisa berdaya tahan, kita bisa optimis dan maju, apa yang harus dilakukan? Tulis yang simple, next 24 hours, apa yang mulai kalian lakukan? Mungkin kalian akan lebih bangkitkan optimisme kalian akan berusaha berpikir positif, misalkan kalian tadinya negatif. Terus the next 7 days, apa yang kalian harus lakukan? Lalu 1 month, lalu 1 year, kayak gitu. Ini juga salah satu hal yang aku lakukan di era pandemi untuk meningkatkan resilience teman-teman. Ini ada cerita menarik kenapa aku share poster ini. Kita mengadakan coaching itu ke pelosok ya. Salah satunya adalah ke guru-guru UNICEF yang ada di NTT, di Nusa Tenggara. Kita harus sangat-sangat bersyukur banget. Aku titik balik setelah aku habis coaching mereka. Titik balik yang aku dapatkan adalah aku jadi lebih bersyukur. Kenapa kayak gitu? Kalian bayangin, mungkin saat ini kita bermasalah sama trouble internet. Sometimes kita kayak robot ngajar, ataupun kalian pada saat kalian lagi belajar juga kalian mengalami kendala wifi mati, terus koneksi jelek gara-gara hujan. Kalian bayangin di NTT ya, orang dia guru, yang aku coaching ini guru, dia itu sampai, kalian bayangin, untuk mendapatkan sinyal dia ngajar muridnya, dia harus sampai naik gunung ke bukit buat dapetin sinyal bagus. Itu perjuangan untuk demi melangsungkan hidup, buat dia bertahan. Dia nggak yang namanya kayak nggak optimis, nggak confident segala macam, nggak. Walaupun ibaratnya koneksi dia bermasalah, wifi mati, dia gimana caranya dia tetap resilience, dia harus ke bukit demi ngajar anak muridnya. Terus ada lagi juga kayak student ya, analoginya student adalah kayak gini. Itu di coaching juga ada kejadian kayak gini. Si anak tersebut dia bisa kayak belajar online. Caranya kayak gimana? Papanya harus jualan ikan dulu agar dia mendapatkan uang untuk bisa online buat ngisi paket data. Itu yang terjadi di teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang ada di pelosok. Jadi kita harus lebih bersyukur kepada diri kita sendiri. Kita harus benar-benar mendengarkan voice dia, aspirasi yang saat ini dihadapin kayak gimana. Kalian pasti ingat kita pernah belajar tentang emotional intelligence. Itu penting banget ya. Kita harus melihat sesuatu dari helicopter view. Bagaimana saat ini yang dihadapin oleh teman-teman di sekitar kita. Mungkin kalian ada di organisasi. Kalian harus knowing your people. Apa yang mereka hadapin saat ini. Kalau memang perlu bantuan, kita coba bantu mereka. Gitu. Jadi jangan ada sekat di antara kalian. Ini yang terakhir yang aku mau kasih ke kalian adalah gimana kalian caranya biar kalian bisa menjadi master atau become resilient di dalam kehidupan. Pertama adalah kalian harus acceptance. Kalian harus menerima apapun yang kalian rasakan saat ini. Emosi apapun atau pikiran yang saat ini ada di pikiran kalian harus acceptance, harus menerima hal tersebut dan rasakan. Terus kalian harus tetap stay calm dengan apapun emosi yang terjadi saat ini, walaupun itu berat segala macam, kalian harus tetap tenang. Terus kalian harus jadi otentik, jadi be yourself aja. Kalian nggak usah yang namanya fake, mau jadi orang lain, enggak. Kalian harus tetap jadi otentik. Terus kalian harus realistik dengan apa yang terjadi saat ini. Contohnya adalah misalkan saat ini kita udah sadar, saat ini kita lagi ada pandemi, kita nggak bisa namanya mikir pakai cara lama sebelum pandemi. Kita mau tetap di zona nyaman, melakukan apa yang normalnya. Kayak contoh, normalnya aku kan cuma ngajar. Mungkin sometimes aku training, karena aku ikut perkumpulan trainer, tapi gara-gara pandemi kayak gini, aku harus realistik kan. Kalau misalkan ada kesempatan, misalkan aku jualan masker, or apapun itu, ya aku lakukan gitu. Terus juga kita harus trust kepada diri kita. Karena kita harus believe kepada diri kita. Karena kita nggak bakal bisa namanya
Resilience, kalau kita nggak pernah yang namanya percaya pada diri kita sendiri. Karena kalau kita percaya pada diri kita sendiri, itu udah pasti dijamin kalian akan lebih optimis dengan kemampuan kalian. Jadi nggak ada yang namanya kalian nggak confident. Makanya self-love itu penting banget. Terus juga kalian harus improve diri kalian, harus benar-benar kreatif. Mungkin saat ini udah bagus melakukan hal ini, tapi harus kreatif. Apa kira-kira yang bisa dilakukan? Terus juga kalian harus benar-benar gratitude-nya tuh benar-benar harus bagus ya. Kalian harus fokus kepada apa yang bisa kalian kontrol, dan jangan kalian fokus kepada sesuatu yang kalian nggak bisa kontrol. Kalau kalian berlama-lama atau terlena kepada sesuatu yang kita nggak bisa kontrol, yang ada kita jadi kacau. Jadi fokus ke faktor internal yang ada di diri kita yang kita bisa kontrol. Terus juga kalian harus work hard, harus benar-benar kerja keras untuk menggapai apa yang kalian mau. Terus harus kalian temukan purpose hidup kalian itu apa. Karena ingat, yang tadi 3 installment biar kalian bisa jadi resilience. Kalau kalian udah clear purpose kalian itu apa, kalian jadi lebih tahu melangkah tuh saya harus ngapain aja gitu. Terus kalian harus punya support system. Siapapun itu terserah. Mau pacar kalian, mau mami kalian, keluarga kalian, mau temen best friend kalian, sohib kalian, terserah. Intinya kalian harus punya support system. Kenapa kayak gitu? Karena kita manusia biasa, kita bisa down sedownnya, kita bisa sedih, mengalami ups and down hidup kita. Ketika kita punya support system, kita punya seseorang yang kita bisa percaya, kita bisa sharing apa yang kita hadapin saat ini, kita akan bisa menjadi lebih kuat. Oke, ada pertanyaan nggak? Kalau mau ada pertanyaan, silahkan loh. Udah selesai. Apakah sudah aman? Kalau aman bisa ada reaction. Jelas, Miss. Jelas. Oke. Oke, kalau udah jelas, berarti nggak ada pertanyaan nih. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, nanti aku akan ada posting setting. Nanti aku kasih share link-nya. Kalian komen aja apa yang kalian pelajarin hari ini dan apa yang kalian harus apa yang kalian akan rubah dalam hidup kalian biar kalian makin resilience ke depannya. Gitu. Nanti linknya aku share ke grup, nanti kalian komen aja. Nanti aku posting di IG aku. Miss, mau pertanyaan satu dong, Miss. Ya, boleh, Tandun. Kalau kan ada 2 mindset, yang fix sama growth mindset. Iya. Nah, kalau untuk situasi yang sekarang, let's say gini, saya misalnya mau ngelakuin sesuatu, tapi walaupun saya implementasin growth mindset itu, tapi tetap gak nemu alternatifnya, itu gimana ya? Kalau kayak Kamu gitu mau situasinya. contohnya situasi kayak gimana? Situasi misalnya sekarang kan kita lagi mau luput dari nggak bisa nyari kerja begitu. Jadi let's say daripada nyari kerja pengen nyoba usaha. Nah di usaha itu kan ada kayak platonya gitu loh, Miss. Kayak stepping stone di mana kayak untuk ngembanginnya lagi itu sulit. Nah jadi lagi nggak ada alternatif aja gitu. Nah itu gimana menurut Miss? Oke. Jadi saat ini yang kamu hadapin adalah yang sama dihadapin sama angkatan kalian ya. Adalah nggak bisa cari kerja. Terus juga saat ini kalian udah punya bisnis, tapi dalam menjalankan bisnis ini tuh ada yang stuck gitu ya. Dan nggak bisa kayak sulit melangkah walaupun kalian udah pakai fixed mindset kayak gitu. Saran aku adalah kayak gini, kamu tetap pakai fixed mindset. Jadi kan sekarang saat ini kan Tandun mengalami yang namanya stuck gitu ya. Mungkin bisnisnya saat ini stuck dan nggak ngerti mau dibawa kemana. Jadi cara kita tetap ngembangin fixed mindset itu adalah kita jangan nyerah. Kita mungkin Tandun bisa jadi expert dalam hal itu, tapi bisa jadi ada seorang yang kamu bisa jadikan mentor dan kamu bisa tanyakan kira-kira apa yang bisa dilakukan lebih baik lagi.
Karena ketika kita menanyakan ke orang yang mungkin lebih expert dari kita, jadinya sometimes dengan omongan obrolan itu tuh kita jadi dapat sesuatu ilham atau ide-ide baru, Tandun. Jadi intinya tetap tetap optimis aja, tetap growth mindset. Jangan ketika kita ibaratnya ada masalah kayak sekarang nih, misalkan mungkin bisnis kamu lagi ada masalah, mungkin lagi stuck di tempat yang sama dan nggak maju-maju. Pesan aku adalah jangan yang namanya nyerah gitu. Karena ketika kita nyerah, kita ibaratnya udah dari 1 sampai 10 nih, sebenarnya kita udah ke 8. Ketika kita nyerah, kita down, itu balik lagi ke 0. Tapi gimana caranya dari 8, at least tetap bertahan or maju ke 10. Kamu harus cari solusinya adalah tanya sama orang yang lebih ahli dari kamu, kayak gitu. Mungkin kamu bisa dapat ide-ide baru. Oke, thank you. Ya. Ada lagi? Oke. Nggak ada, kita foto bareng. Jeffrey, tumben anteng nih, Jeffrey. Habis banget tidur. Oke. Rofi, gimana kabarnya, Rofi? Sehat, Miss. Uday, Katarina, Angel. Angel sama Katarina ada di tempat kah? Ada, Miss. Oke. Videonya Angel. Aduh. Oke, kita... Wah, ada Juvi. Aku nggak nyadar loh ada Juvi. Tadi aku nggak panggil. Miss Choi Pan. Oke, mukanya nggak kelihatan Angel. Sama Meliana. Ya ampun, sekarang udah pada kagak grooming ya, udah sama si Rofi nih. Oke, kita foto ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Satu lagi. 1, 2, 3. Oke, nanti aku akan arahin kalian apa pertanyaan yang kalian harus jawab. Terus nanti kalian komen aja. Ya. Oke, Miss. Thank you ya semuanya. Thank Ketemu you, minggu Miss. depan hari Jumat. Oke, Miss. Thank you, Oke, Miss. bye. Thank you ya. Thank you, Miss. Bye. Miss. Udah. Dah. Bye Nah. Ariel. Bye JT. My co-host. Apa? Bye Ariel. Hadir, Miss. Lipan ya. Keluar ya? Dia udah datang.